Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Yaman dari PTI 1B. Saya di sini akan mengerjakan tugas AIK, yaitu tentang perjalanan hidup manusia dari alam roh hingga hari akhir. Yang pertama yaitu alam roh, yaitu hidup manusia dimulai dari alam roh, waktu dimana Allah mengumpulkan semua roh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, yaitu wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua yaitu alam rahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, yaitu tsumma khalaqana nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahman tsumma ansha'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian air mani itu menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka sucilah Allah pencipta yang baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Yang ketiga yaitu alam dunia. Di dunia ini manusia tidak dilarang untuk menikmati kehidupan duniawi. Hanya saja perlu dipahami bahwa di dunia ini tempat berbakti, tapi penuh dengan berbagai tipu daya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 32, yaitu Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus bagi mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu alam barzakh. Setelah manusia melewati alam dunia, maka manusia akan mengalami kematian. Jika kematian telah datang, maka putuslah semua hubungan dengan kehidupan dunia. Sedangkan meninggal dunia, manusia akan memasuki alam barzakh, alam kubur. Di alam kubur manusia tinggal sendiri, hanya amal baik dan buruk yang akan menemaninya. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Sedangkan alam kubur adalah alam tempat penantian untuk menanti hari kiamat. Di alam kubur ini Allah menyediakan dua keadaan, yaitu nikmat atau azab kubur. Alam kubur ini merupakan alam akhirat. Selanjutnya yang kelima yaitu alam akhirat. Alam akhirat juga disebut dengan alam baka. Alam akhirat didahului dengan terjadinya kiamat, di mana alam semesta menjadi rusak total. Seluruh jagat raya ini akan hancur. Entah seperti apa gambaran ketika semua ini terjadi. Alam akhirat setelah terjadi kiamat menjadi tiga, yaitu yang pertama, padang mahsyar adalah tempat penghitungan amal hisab. Pada peristiwa ini seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan di satu tempat. Yang kedua yaitu surga adalah tempat orang yang rajin beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, dan mereka diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga yaitu neraka adalah tempat orang-orang kafir
baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun orang-orang yang musyrik yang enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal di dalam neraka dengan penuh siksaan. Dan bagi orang yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu berbuat dosa, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan disiksa dan dibersihkan dari segala macam dosa. Yaitu yang keenam, yaitu adalah setelah hari akhir. Di hari akhir ini ada 6 fase. Yang pertama yaumul barzah, yang kedua yaumul ba'as, yang ketiga yaumul mahsyar, yang keempat yaumul hisab, yang kelima yaumul mizan, syafaat, surga dan neraka. Selanjutnya yaitu adalah orientasi manusia. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu orientasi hidup yang salah dan orientasi hidup yang benar. Satu, orientasi hidup yang salah yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200, Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya, maka di antara manusia yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tidaklah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. Yang kedua yaitu orientasi hidup yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas-jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut, syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Maka Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Kayak kita akan masuki bab yaitu tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia yang pertama yaitu adalah manusia diciptakan bukan untuk main-main. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Quran Al-Mu'minun ayat 115. Yang kedua yaitu untuk mengemban amanah dan tugas keagamaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yaitu, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah ini, dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya dikarenakan berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Sebagai Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang ketiga yaitu manusia diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang keempat yaitu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 32 yaitu artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu yang kelima itu tujuan manusia untuk diciptakan, yaitu adalah untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amanu ahlul kitabi lakana khairan lahum."
dan umat Islam adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah seraya ahli kita beriman. Tentu itu lebih baik dari mereka di antara orang yang beriman, namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Ali Imran ayat 110. Untuk bab selanjutnya yaitu adalah hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Itu disebutkan ada dua. Yang pertama, menyeimbangkan dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 201, "Aminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Yang itu ayat itu juga menafsirkan yang pertama itu tentang kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, kebaikan dunia dan akhirat tidak pula hanya untuk orang-orang yang beriman. Terus yang ketiga itu kebaikan dunia dan akhirat tidak pula hanya bersifat keterbatasan dari rasa takut di hari akhir. Yang kedua yaitu memiliki keseimbangan antara iman dan ilmu pengetahuan dan kepekaan emosional. Dengan demikian tujuan mencari dan menggali dan mengembangkan ilmu adalah untuk meningkatkan amal ibadah yang dijatuhkan untuk mencari ridha Allah semata. Dua, meningkatkan kualitas amal soleh bagi kepentingan hidup kemanusiaan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.